FIFA Matchday dikatakan tadi bulan depan pelatih dipecat pada saat ini. Apakah ini keputusan tergesa-gesa atau ini sudah tepat? Bagaimana menurut Anda? Iya, saya pikir ini bukan keputusan yang tergesa-gesa ya, ataupun bukan keputusan emosional. Karena memang kalau kita lihat track record dari Patrick Kluivert, ya bisa dikatakan 8 pertandingan hanya 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan 4 kali kekalahan. Dan yang paling fatal adalah bukan hanya soal kekalahan, karena pertandingan menang dan kalah adalah hal biasa. Di era Sintayong juga kita beberapa kali juga mengalami kekalahan. Tapi yang paling mendasar adalah saat di ronde keempat kemarin kita terlihat sekali bahwa formasi, strategi yang dimainkan oleh Patrick Kluivert ini memang sangat-sangat mengecewakan, bahkan mengejutkan ya, bagaimana dia memaksa Yacob Sayuri bermain sebagai bek kanan. Padahal sepanjang karirnya kita tahu Yacob Sayuri ini seorang winger, bukan seorang bek kanan. Dan yang dihadapi ini adalah pemain-pemain sekelas Salem Al-Dawsari, pemain Arab Saudi yang notabene adalah salah satu winger terbaik di Asia. Dan juga dia sudah lihat itu tidak berjalan di babak pertama, tapi nggak melakukan banyak perubahan di babak kedua. Mark Klok juga yang bisa dikatakan tidak perform, tapi tetap dipaksakan tampil, dan Beckham tetap dimainkan ya di sisi sayap kiri. Artinya dengan pola-pola seperti ini menunjukkan bahwa memang Patrick Kluivert tidak cukup kapabel untuk terus bersama tim nasional Indonesia. Di laga kedua memang cukup baik, ada perubahan, tapi tetap kita tidak bisa bikin gol. Akhirnya kita tersingkir dengan cara-cara yang menyakitkan ya, bisa dikatakan demikian. Nah, ke depan ada FIFA Matchday di bulan November ya, meskipun masih belum diketahui siapa yang akan menjadi lawannya. Apakah ini cepat? Bisa. Kita masih punya waktu ya, beberapa saat ya paling, tapi harus gerak cepat untuk menunjuk apakah kita menunjuk caretaker atau pelatih sementara atau langsung menunjuk pelatih utama. Dan bukan hanya FIFA Matchday, karena kalau nggak salah 1 tahun 2 bulan atau 3 bulan lagi kita ada Piala Asia. Iya, tapi susah nggak kalau menentukan atau mengangkat langsung pelatih utama tuh dalam waktu begini sempit begitu? Iya, pasti susah. Tergantung siapa yang mau ditunjuk ya. Kalau tadi kita lihat beberapa kandidat yang diinginkan netizen seperti Roberto Mancini, kemudian juga Van Bronckhorst, dan Pep Guardiola dan lain-lain, ini tentu ada nama, ada harga ya. Apakah PSSI punya cukup dana untuk bisa meng-hire pelatih-pelatih yang punya nama seperti itu? Ini tentu jadi PR besar. Dan kalau saya pikir belajar dari Patrick Kluivert, kita juga perlu mencari pelatih yang bukan hanya punya nama, tapi juga punya sisi bagus. Dan selain itu kenal karakter pemain-pemain Asia. Ya, ini yang jelas tidak dimiliki oleh Patrick Kluivert. Kemarin dia sepertinya tidak kenal pemain kita sendiri dan tidak kenal gaya main Arab Saudi dan Irak, sehingga tidak bisa memberi perlawanan maksimal. Ya, tadi saya tertarik ya dengan apa yang dikatakan Bang Andre, bahwa kalau mau cepat yang paling masuk akal ya menarik kembali CLBK ya? Coach Sintayong. Betul, CLBK. Ini kayaknya kompak ini. Karena Coach Sintayong sudah mengenal Indonesia, 5 tahun sudah menangani Indonesia, dan secara ekonomis juga tadi sudah dijelaskan bahwa lebih menguntungkan. Tapi sekarang masalahnya ada 2 nih. Satu, PSSI apakah mau menekan gengsinya sendiri untuk menarik kembali Sintayong yang dipecat dengan cara yang kurang elok ya. Kita tahu bagaimana cara pemecatan Sintayong di bulan Januari kemarin. Dan juga nomor 2, apakah Coach Sintayong mau kembali untuk menangani timnas Indonesia setelah diperlakukan sedemikian rupa oleh PSSI? Iya. Ada juga yang bilang nih, kan tadi memang sepakatnya ada Kosin lah ya, Coach Sintayong. Tapi ada yang bilang belum pernah bawa timnas sampai atau bawa piala lah buat timnas gitu. Sementara ada yang lain yang pernah bawa piala gitu. Nah ini bagaimana menurut Anda? Iya, memang yang dikenal adalah, yang dicatat adalah trofi ya, juara. Memang kalau kita nilai Coach Sintayong 5 tahun di melatih Indonesia belum ada satupun trofi yang dipersembahkan. Tapi kita bisa lihat
grafik peningkatannya, bagaimana dia melakukan regenerasi yang sangat luar biasa. 2020 1 Januari ya dia baru bekerja, 1 Januari 2020 dia mulai melakukan pemetaan dengan sangat baik ya. Dia membuang bisa dikatakan pemain-pemain senior, yang artinya menempatkan pemain-pemain senior, dia masukkan pemain-pemain junior dengan merekrut pemain-pemain yang Rizky Ridho, Pratama Arhan yang notabene ini masuk kategori kelompok umur, tapi dia berani masukkan ke level senior. Ini kan sebuah keberanian yang luar biasa, dan akhirnya kita bisa lihat pemain-pemain yang dibesarkan Coach Sintayong ini, mereka sudah punya fondasi yang kuat, dan ini menjadi fondasi timnas sekarang ya, walaupun ada beberapa tambahan pemain-pemain diaspora. Kemudian juga banyak sekali rekor-rekor lainnya yang cukup membanggakan, bagaimana kita untuk pertama kalinya lolos ke 16 besar Piala Asia. Kemudian juga secara mengejutkan Indonesia bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23. Artinya ya apa yang ditorehkan oleh Sintayong ini banyak sejarah yang cukup membanggakan, dan kita bisa lihat saat dia bawa Indonesia melaju sampai semifinal U23 ya di Piala Asia, kan nggak semuanya pemain diaspora. Ada beberapa pemain-pemain lokal, pemain-pemain binaan kita sendiri yang menjadi tulang punggung tim. Nah ini sekarang di era Patrick Kluivert ini hampir semuanya udah banyak sekali striker diaspora ada, kemudian juga di belakang semuanya komplit, kipernya ada. Kok bisa-bisanya kita kalah bersaing dengan Arab Saudi yang notabene 2 kali pertemuan terakhir bersama Sintayong yang timnya belum komplit, kita bisa nggak kalah gitu, 1 seri di Jeddah dan 2-0 di GBK, tapi kita nggak berdaya dengan pemain yang lebih komplit. Ini menandakan bahwa sentuhan Sintayong lebih mengena ketimbang sentuhan Patrick Kluivert, dan saya pikir dengan merekrut kembali Sintayong ini kan tentu diharapkan kita bisa lebih cepat bangkit lagi ketimbang kalau kita mengambil pelatih baru lain yang tentu perlu adaptasi lagi, perlu pengenalan lagi, dan belum tentu juga kita bisa sukses. Baik, Bang Andre, ini kan Anda mau makan siang ya, jadi sebelum Anda... Itu analisis saya, bisa benar, bisa salah. Iya. Baik, kita bisa terjemahkan kok itu maksudnya, tapi karena Anda juga waktunya sudah mesti makan siang, tapi sebelum makan siang ini Bang Andre, singkat saja. Anda kan juga mengelola football club. Makan malam ini, mau makan malam. Makan malam, bukan makan siang. Ya. Negara seperti Tanjung Verde aja, populasinya cuma 500 ribuan jiwa, tapi lolos Piala Dunia. Kita ini 275 juta. Sesulit itu nggak sih menghasilkan pemain yang berkualitas buat kelas dunia gitu? Iya. Jadi kalau Tanjung Verde itu kan dia mengambil pemain-pemain diasporanya, ya itu satu. Yang kedua, saya sih lebih mengedepankan yang paling penting ke depan adalah bagaimana naturalisasi yang sudah ada ini dioptimalkan oleh pelatih untuk persiapan 2027 Piala Asia dan Piala Dunia tahun 2030. Dan setelah itu di luar itu ya, PSSI harus melakukan pembenahan kompetisi kita, terutama kelompok umur ya. Karena memang kalau U17 ke bawah, U16, U17 kita mampu bersaing dengan Jepang, dengan Korea. Tapi setelah U17 menuju U23 dan senior, kita selalu keteteran. Nah, pertanyaan kenapa? Karena di Korea dan Jepang, kompetisi kelompok umur itu ada. Sehingga pemain U17, U16 mereka menuju U23 dan senior terlasah di kompetisi kelompok umur. Nah, sedangkan kita, pemain U17 kita tuh nggak ada kompetisi kelompok umur yang rutin, berkala, dan berkualitas. Ini yang menyebabkan ada missing link, ya, miss kita, dan akhirnya ini menyebabkan ketertinggalan kita terhadap Jepang dan Korea. Kalau itu ada, percayalah, kita tidak perlu lagi naturalisasi di tahun 2034. Di 2034 ya, ingat ya. Gitu. Ya, baik. Bung Ais, apa Anda setuju atau ada tambahan lain? Ya, memang kita perlu belajar dari Jepang ya. Bagaimana Jepang tahun 90-an itu justru belajar ke kita. Mereka belajar bagaimana Galatama, liga sepak bola utama di Indonesia diselenggarakan. Dan mereka saat itu mencanangkan 100 years vision, visi 100 tahun ya. Memang ada naturalisasi juga di sana, tapi tidak semasif di kita. Dan selain
membenahi liga ya. Mereka tadinya di tahun sebelum 90-an itu liga amatir, kemudian dibentuk J-League. Mereka ini seluruh stakeholder mereka, baik itu PSSI mereka ya, JFA, kemudian juga Kementerian Olahraga dan juga Kementerian Pendidikan, bahkan itu berkolaborasi menggelar kompetisi di segala umur, di segala komponen bangsanya ya. Mereka bukan hanya kompetisi profesional, di sekolah-sekolah juga mereka gelar kompetisi, mahasiswa juga di universitas ya ada kompetisinya lagi. Artinya mereka sebetulnya juga kalau kita bandingkan Indonesia dengan Jepang itu olahraga utamanya bukan sepak bola, mereka kan baseball awalnya. Tapi justru mereka jauh lebih baik dari kita. Sementara Indonesia olahraga utamanya ini sepak bola, bahkan olahraga sepak bola ini bisa dikatakan bagaikan agama di Indonesia ya, mirip-mirip Brazil. Nah, artinya kalau kita bisa belajar dari Jepang dengan menggalakkan kompetisi, kemudian juga pembinaan usia muda, ini tentu bukan tidak mungkin ya, kita bisa lebih hebat lagi dari Jepang dalam 10-50 tahun mendatang. Sekarang kan pertanyaannya apakah PSSI mau mencanangkan program jangka panjang, karena bisa jadi pengurus yang sekarang ini tidak melihat hasilnya ke depan. Tapi pengurus yang sekarang adalah menanam bibit-bibit untuk masa depan yang mungkin nanti yang metik adalah pengurus-pengurus di era mendatang. Betul, dan itu perlu ketulusan dan kerelaan hati. Baik, terima kasih Bung Ais, terima kasih juga penasihat Klub Semen Padang FC, Bang Andre. Terima kasih semua. Terima kasih banyak, salam sehat selalu, safe trip juga Bang Andre. Terima kasih.